Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail, a'udzu billahi samil alimi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Al-ayah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Bupati, Ibu-ibu Aswar Asnas, saya ketemu terakhir beliau di Mina. Saat ketemu dengan Mbak Ibu dan Mas Anas, saya waktu itu bilang, Mas Anas pulang haji Anda jadi menteri. Alhamdulillah doa saya kabul, Mas Anas jadi menteri. Makanya hari ini saya baru pulang haji kemarin sama Bu Ibu. Saya doakan mudah-mudahan adik-adik semua segera dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk haji dan umroh. Urung rampung cangkeme wis amin. Serta jajaran para Kompinda, Pak Wabub dan semuanya yang saya hormati, Bapak Ibu Kepala Sekolah, ASN, dan serta adik-adik sekalian siswa-siswi di Banyuwangi yang berbahagia. Beli roti bakule perawan, perawane ayu bokonge lemu. Hai anak-anak siswa-siswi Banyuwangi yang cantik dan tampan, izinkan aku mengucapkan I love you. Ibu Bupati, saya laporkan ketika saya di Arafah, saya ketemu dengan Ibu Gubernur. Saat itu saya diskusi atas hasil sebuah survei yang menunjukkan bahwa 37% mahasiswa dan pelajar di Jawa Timur terpapar paham radikalisme dan intoleransi. Ini yang kemudian tanggal 10 Juni sebelumnya tahun 2022 ketika saya diminta oleh Presiden menjadi pembicara di acara HIPMI ulang tahun emas ke-50 di Jakarta Convention Center berbicara ekonomi berkah bangsa Indonesia. Saat itu saya dipanggil Presiden setelah acara, beliau mengatakan, Gus tolong diamplifikasi kajian dan wawasan kebangsaan di tingkatan mahasiswa dan pelajar khususnya di Jawa Timur. Alhamdulillah gayung bersambut, kemudian Ibu Bupati minta saya untuk bisa menyampaikan kajian kebangsaan itu terutama kepada anak-anak generasi milenial. Adik-adik sekalian, hari ini kita hidup di era Society 5.0. Ini eranya adik-adik, bukan eranya Pak Wabub. Kalau adik-adik ini generasi milenial, Pak Wabub ini generasi kolonial. Walaupun usianya kolonial, tetapi semangatnya milenial. Atau hobinya milenial. Nah, saya pengen kemudian adik-adik mempunyai kepercayaan diri yang lebih. Bahwa siapapun di antara kalian bisa menjadi besar. Maka saya berharap besok dari anak-anak Banyuwangi akan lahir generasi-generasi emas seperti Mas Anas, amin. Akan muncul dai-dai yang lebih hebat daripada Gus Miftah, amin. Harus percaya diri. Nah, saya akan mulai ini Bapak Ibu Guru, yang mungkin tidak semua siswa hadir, Anda bisa sampaikan kepada anak-anak di sekolah masing-masing. 350 tahun bangsa Indonesia dijajah, 3,5 abad. Adik-adik silakan disemak, nanti di akhir acara saya akan tanya jawab, Anda bertanya saya jawab, atau sebaliknya, satu pertanyaan saya kasih uang 300.000, lumayan ya, tambahi dana kenakalane masih, makanya kupingnya sing saset masih ya. Jangan sampai kamu belajar hari ini malah nyanyi sing ora-ora, begitu sulit, nah apa.
Generasi TikTok, Mbak. Jadi sekarangnya lagi ngetren begitu sulit. Kemudian terakhir dibengoi sama Pak Sugiran, ame diketu. Gitu kira-kira. Nah, saya akan menyampaikan melalui pembahasan bahwa 350 tahun bangsa Indonesia dijajah. Ternyata ada satu impact negatif yang hari ini saya lihat ada di tengah-tengah generasi muda hari ini. Ingat adik-adik, kalau dulu Bung Karno mengatakan berikan kepadaku 10 pemuda maka akan aku guncangkan dunia. Kalau sekarang ternyata tidak, Pak. Berikan kepadaku 10 pemuda maka akan aku jadikan ganteng-ganteng serigala. Nah, saya pengen setelah pembahasan ini anak muda banyak karya, bukan banyak gaya. 350 tahun Indonesia dijajah oleh Belanda dan sekutunya, ternyata melahirkan pribadi yang insecure. Nah, Pak Wabub nggak paham ini insecure ini. Ini bahasanya anak-anak Pak Wabub. Kalau Bu Bupati masih paham lah. Karena Bu Bupati walaupun usianya di atas ya sama dengan saya lah, tapi insya Allah seleranya masih milenial. Apa bentuk insecure? Insecure itu apa, Dek? Minder, tidak percaya diri. Apa? Underestimate, kurang confident. Apa bentuk-bentuknya? Bahwa kita menjadi pribadi insecure, Pak. Saya kasih contoh kasus Mbak Bupati. Orang kita itu kalau ketemu dengan anak bangsa lain, itu biasanya mereka tidak percaya diri. Contoh, orang Indonesia itu kalau ketemu orang Inggris atau orang Eropa, orang Barat, mindset yang ada di otaknya itu apa, Pak? Seolah-olah orang Barat itu mesti pinter-pinter. Makanya kita minder kalau ketemu orang Eropa, kalau ketemu kita orang Amerika dan lain sebagainya. Padahal fakta membuktikan bahwa anak muda bangsa Indonesia tidak kalah pinter dibandingkan mereka. Contoh, Bu, akhir tahun kemarin setelah saya dari Kabupaten Banyuwangi, acara di Pemda waktu itu, saya ke Bali. Saya ada kajian moderasi beragama di Polda Bali. Saya istirahat di Pantai Kuta, ketemu dengan bule yang kebetulan follower saya dari Australia, cewek cantik yang sedang sumur, susu dijemur. Pak, saya pakai bahasa anak-anak ya. Nah, walaupun kalau dengar sumur Pak Wabub juga seneng. Oh, normal Pak Wabub ya. Nah, iya. Karena laki-laki itu seperti soda, Pak. Kalau ketemu susu pasti gembira. Maka namanya soda gembira itu loh, Pak, soda gembira. Pak Tentara mari dimakan, Pak. Oh, sudah. Jadi ini kolaborasi yang baik. Kiainya urusan inti, jamaahnya urusan untu. Nah, saat itu Mbak Ibu, bule ini tanya sama saya begini. Kebetulan dari 230 orang yang masuk Islam melalui saya sampai hari ini, 235, itu ada sekitar 30 orang yang orang bule. Ada dari Australia, ada dari Belanda, ada dari Amerika, Jerman, dan lain-lain. Kalau dulu setelah saya ceramah di gereja itu satu keluarga dari Amerika dan Belanda, ateis, masuk Islam. Nah, ini orang Australia, cewek, cantik, seksi. Kalau bahasanya Pak Wabub SDSB lah, semok depan, semok belakang. Dia tanya sama saya begini, Ustadz, saya follower Anda di medsos. Saya pernah melihat Anda mengislamkan orang Australia. Tahun 2019, bulan 10, 4 bulan setelah masuk Islamnya Deddy Corbuzier, orang Australia ini datang ke Jogja, Bu, namanya Antonio Skodori. Nah, dia jauh-jauh datang dari Australia ketemu saya, dia mengatakan I will to be a Muslim. Saya pengen jadi orang Islam. Kemudian saya tanya, apakah Anda tahu apa itu Islam? No, I don't know about Islam. But why you will to be a Muslim? Tapi kenapa Anda pengen jadi orang Islam? Jawabannya apa, Pak, Bu, adik-adik? Because your Islam is enjoy, relax, and happy. Karena Islam Anda ini enjoy, relax, dan menyenangkan. Jadi dia tidak tahu Islam, tapi senang dengan Islam saya.
yang dianggap menyenangkan. Akhirnya bule cewek ini tanya sama saya begini, kenapa banyak orang Australia yang masuk Islam melalui Anda? Padahal menurut saya, dia bilang, Islam itu agama yang tidak asik. Saya tanya, apa bentuknya? Banyak ajaran Islam yang menurut saya tidak asli. Contoh, perlakuan Islam terhadap perempuan. Kenapa perempuan kok dipenjara? Harus menutup auratnya dengan menggunakan jilbab, dengan pakaian tertutup. Ini bagi saya penjara, dia bilang. Kenapa harus mendapatkan seorang perempuan harus menggunakan ijab kabul? Beda dengan kami orang Australia. Kalau kami suka sama suka ya sudah kumpul. Maka ada istilah Samen Leven atau kumpul kebo. Kalau di Banyuwangi tolong jangan sampai ada kumpul kebo. Kenapa? Karena kalau punya anak namanya gudel. Dia bilang ini terlalu merepotkan. Kemudian pertanyaan dia apa? Saya mau tanya sama Anda. Kenapa agama Islam itu banyak aturannya? Kenapa agama didesain banyak aturannya? Jawaban saya waktu itu adalah, iya Mbak, kenapa agama itu banyak aturannya? Karena manusia banyak maunya. Kalau Anda kemudian bertanya sama saya, kenapa perempuan diperlakukan seperti itu? Saya bilang, you know Queen Elizabeth, waktu itu Queen Elizabeth belum meninggal dunia. Kamu tahu nggak siapa itu Queen Elizabeth? Yes, I see, dia bilang. Queen Elizabeth itu orang yang dianggap terhormat. Tidak semua orang bisa salaman dengan Queen Elizabeth. Jangankan salaman, mendekat saja nggak boleh. Kenapa? Karena dianggap sosok yang terhormat. Bagi kami umat Islam, perempuan itu lebih terhormat dibandingkan Queen Elizabeth. Makanya kenapa? Perempuan kami lindungi dengan cara menutup aurat. Tidak semua orang bisa menikmati auratnya. Untuk mendapatkannya harus dihalalkannya. Kenapa? Karena bagi kami perempuan itu suci seperti sajadah. Kenapa? Karena di atasnya lah laki-laki bisa beribadah. Wah. Makanya adik-adik mohon maaf, mbak-mbak ini yang cewek-cewek. Kalau ada cowok suka sama kamu, pilihannya cuma satu di antara dua, halalkan atau tinggalkan. Wah. Yang cowok juga begitu. Kalau kamu senang dengan cewek, katakan sama cewekmu, Dek, non mati ketemu bak saja dibaca iklab, masa aku ketemu kamu tidak ijab? Lah. Kamu malah galau. Kupinang engkau dengan bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Kenapa? Karena aku sadar diri memilikimu hanyalah sebuah mimpi. Ya kalau cinta kamu ditolak, kamu bilang sama pacar kamu, jika surat Yusufku tidak mampu meluluhkan hatimu, izinkan kulantunkan surat Yasin sebagai penutup kisah hidupmu. Wah, modar. Nah, artinya apa? Kita nggak perlu minder. Ketika ketemu orang barat, seolah-olah mereka lebih hebat dibandingkan kita. Oh no, jawabannya enggak. Enggak. Satu ketika, Mbak Ibu, saya ketemu dengan ateis dari Islandia. Jadi waktu itu saya mau tapping, syuting acara saya ngobrol bareng Gus Miftah. Yang waktu itu Mas Anas pernah jadi bintang tamu saya di RCTI itu. Ada mbak-mbak, ketemu saya 10 menit. Cewek cantik umur 21 tahun dari Islandia. Melihat saya pakai belangkon, pakai serban, dia tanya, who are you? Anda ini siapa? Kok pakaiannya aneh? Saya bilang, saya jawab Ustadz, dia nggak paham. Akhirnya saya jawab, what is the meaning of Ustadz? Ustadz is Muslim teachers, baru dia ngerti. Kemudian apa yang jadi pertanyaan dia begini, dia saya tanya, and you, I am Audurlinda from Iceland. Saya tanya, agama kamu apa? Before I am Christian and now atheist. Dulu dia orang Kristen, sekarang dia menjadi ateis. Kemudian saya tanya, kenapa Anda menjadi ateis? Apa jawaban dia? Because God is nothing. Tuhan itu nggak pernah ada. Religion is fiction. Agama itu hanya fiksi. We are believe in science, not in God. Kami hanya percaya kepada ilmu pengetahuan, tidak percaya kepada Tuhan. Diskusi sama saya 10 menit.
Saya mau masuk studio, mau tapping, dia datang kepada saya. Ustadz, excuse me, ngopo? Saya bilang, I will to be a Muslim. Kenal saya 10 menit, dia masuk Islam. Yang pengen saya sampaikan bukan masalah itunya. Yang pengen saya sampaikan adalah bahwa sumber daya manusia bangsa Indonesia nggak kalah dengan mereka. Kenapa kita nggak percaya diri, Dan? Satu. Jadi kalau ketemu orang Barat, kita minder, seolah-olah mereka pintar. Kemudian yang kedua, kalau kita ketemu orang Cina, kita minder. Di otak kita apa? Seolah-olah kalau Cina itu pasti kaya, duitnya banyak. Makanya Bu, ini bukan rasis, tapi ini analisis. Coba, kita orang Indonesia, orang Jawa, masuk bank, bawa sertifikat, bawa BPKB, bawa SKASN, SKPNS. Mau utang ke bank, berbarengan dengan orang yang wajahnya Cina. Ini otaknya teller, orang-orang bank, itu lebih percaya dengan teman-teman yang berwajah Cina dibandingkan orang Jawa. Kenapa? Karena mereka minder ketemu orang-orang Cina. Seolah-olah kalau Cina itu pasti kaya. Padahal kalau adik-adik ke Singkawang, Cina kere banyak, jualan gorengan, ngamen, dan lain sebagainya. Tapi kita minder, Pak. Padahal ya mohon maaf, akhirnya kemudian terjadi apa? Uang-uang negara banyak dikorupsi oleh mereka. Kasus BLBI, dan lain sebagainya. Justru yang merampok adalah mereka. Tapi kita nggak percaya diri. Dua. Yang ketiga yang paling parah ini, kalau orang Indonesia ketemu orang Arab, Bu, jenggotnya panjang, hidungnya mancung, pakai jubah, kita minder. Seolah-olah setiap orang Arab itu suci, seolah-olah semua orang Arab itu Habib. Saya membawa jamaah awam, kebetulan jamaah saya banyak preman, banyak copet, pemabuk. Dia nggak pernah ngaji, ikut saya umroh. Begitu landing di kota Jeddah, lihat banyak orang pakai jubah, dia mengatakan apa? Loh, kok di sini Habib semua? Jadi seolah-olah kalau pakai jubah itu Habib. Apalagi kalau ngomongnya sudah anak antuma antum. Assalamualaikum akhi. Seolah-olah mereka suci, Pak. Maka kita minder ketemu mereka. Sehingga kemudian yang terjadi apa? Kekurang percayaan diri kita inilah kemudian kita hari ini kembali dijajah. Bukan dijajah secara agresi militer seperti Rusia kepada Ukraina. Oh tidak. Kenapa? Karena orang-orang yang punya kepentingan dengan Indonesia mikir kalau harus menjajah Indonesia dengan menggunakan agresi militer. Kenapa, Pak? Dulu zaman penjajahan Belanda, Belanda yang mempunyai tank, mempunyai pesawat perang, alutsista yang komplit, kalah dengan pejuang bangsa kita yang hanya menggunakan bambu runcing. Saya beberapa waktu yang lalu khotbah Jumat di Mabes Angkatan Darat bersama Pak Dudung. Saya tanya, Jenderal, bagaimana dengan alutsista kita hari ini? Kita terbaik, Gus. Kita nggak kalah dengan negara-negara di Asia. Sehingga apa? Ketika semangat orang Indonesia kemudian dikolaborasi dengan alutsista yang kuat, mereka mikir, Pak, untuk menjajah Indonesia dengan menggunakan agresi militer seperti Rusia ke Ukraina. Maka kemudian apa? Mereka menjajah dalam bentuk lain. Lagian Mbak Bupati, kalau mereka pengen menjajah kita dengan agresi militer, mereka mikir biaya perang di Indonesia itu mahal. Nanti tank masuk Banyuwangi parkir bayar 2.000. Masuk WC 2.000. Mau tidur tawari buah naga sama Pak Wakil Bupati bayar meneh. Akhirnya mereka mikir, lah bagaimana cara mereka menjajah? Ini, saya pengen adik-adik semuanya percaya diri kayak Gus Miftah. Kita boleh terlahir di desa, tapi wawasan kita harus internasional, betul? Kamu jangan insecure jadi anak yang lahir dari Jawa Timur bagian timur. Santai saja. Insya Allah di sini akan muncul orang-orang yang luar biasa. Amin. Nah, kita dijajah dalam bentuk apa? Kayak sing buri malah cangkemnya hooh tenan. Anak buah Samsudin. Saya itu sedang dilaporkan di kantor polisi, Pak. Di Polres Jakarta Selatan, saya sama Atta Halilintar. Apa kasus yang dituduhkan? Disangkakan melakukan pelanggaran KUHP penistaan dukun. Gara-gara saya bikin konten di podcastnya Atta Halilintar, saya bilang, kalau memang dukun itu punya ilmu pelet dan pengasihan,
Seharusnya dukun itu istrinya paling cantik, tapi faktanya banyak dukun bojone cangkeme merongos. Lah gara-gara saya bilang gitu Bu, itu dianggap menistakan dukun. Ono-ono kan saya ditanya, Gus kenapa dukun itu dipanggil orang pinter? Karena yang datang orang goblok, saya bilang. Nah, malah dilapor ke polisi barang, wis rapopo saya bilang. Nah, dalam bentuk apa kita dijajah? Tolong adik-adik pahami, dicatat. Nanti saya tanya. Dalam bentuk apa kita dijajah? 1, dalam bentuk budaya. 2, ekonomi. 3, ideologi. Dari sisi budaya umpamanya, mohon maaf, saya tidak alergi dengan orang yang bercadar, tapi saya hanya menyampaikan fakta. Pas saya kemarin haji Mbak Ibu, saya masuk rumah makan Mat'amusin, rumah makan Cina di kota Madinah. Jadi menunya Cina, kayak Chinese food gitulah. Saya melihat beberapa cewek di kota Madinah, di rumah makan ini, tidak menggunakan jilbab apalagi cadar. Bahkan tidak menggunakan jilbab. Kalau tidak menggunakan cadar banyaklah itu. Ini tidak menggunakan jilbab. Kemudian saya datangin, Mbak, kenapa Anda tidak menggunakan jilbab? Jawaban mereka apa? Pemerintah kami sudah mencabut kewajiban perempuan menggunakan jilbab. Hari ini Arab Saudi secara budaya berkiblat kepada Amerika. Amerika hari ini soal budaya belajar dari Indonesia, Pak. Saya punya kawan di Amerika sudah menggunakan baju beskap, latihan gamelan, latihan wayang, latihan nutuk gamel pakai belangkon. Orang Arab kiblatnya ke Amerika, Amerika kiblatnya ke Indonesia. Lalu lucunya orang Indonesia kiblatnya ke Arab. Iki lak muter kaya entot kebuntel katok ini. Kita mengidolakan budayanya Arab, Arab mengidolakan Amerika, Amerika mengidolakan Indonesia. Makanya adik-adik lihat, kenapa dari awal saya selalu pakai belangkon. Saya menggunakan pakaian yang tidak dianggap lumrah oleh sesama kiai. Karena saya punya prinsip, membudayakan agama bukan mengagamakan budaya. Karena bagi saya ini budaya yang harus dipertahankan. Coba sekarang adik-adik jawab. Bedakan budaya dengan agama. Ini sering salah Mbak Bupati. Coba saya mau tanya, songkok yang dipakai oleh Pak Wakil Bupati, ini namanya songkok nasional apa songkok Islam? Berarti orang non-Islam boleh nggak pakai songkok? Pertanyaan saya, apakah semua laki-laki muslim harus pakai songkok? Jawabannya tidak. Maka saya pakai belangkon. Karena saya punya prinsip, kulla say'in idza kasura rahusa illal adaba. Segala sesuatu itu kalau jumlahnya banyak pasti murah, Pak, kecuali adab. Kalau adab semakin banyak harganya semakin mahal. Nah, sama ketika saya ditanya sama wartawan, Gus kenapa ngaji bersama Begenggek dan para PSK? Saya jawab, kiai itu banyak, tapi yang ngaji di lokalisasi sedikit. Dan saya meyakini barang itu kalau sedikit berarti barang langka, kalau langka berarti antik, kalau antik harganya mahal. Lah yang kiai itu banyak, tapi yang ngaji di lokalisasi bersama PSK itu tidak banyak. Siapa? Gus Miftah. Berarti Gus Miftah kiai, kok kiai lonte toh? Kiai antik, malah kiai lonte gitu. Pak Wabub tahu PSK itu pekerjaannya apa? Menyenangkan orang. Bukan menyenangkan orang, Pak, salah. PSK itu pekerjaannya bakul kroto, jualan kroto. Apa itu kroto? Pakan manuk. Manuke sapa? Sama dengan ini, Bu. Kenapa kita pakai belangkon kok diprotes? Padahal nyuwun sewu. Coba adik-adik dijawab dengan keras. Bedakan budaya dengan agama. Perintah nutup aurat itu budaya apa agama?
Oke, fine, betul. Pertanyaan berikutnya, cara menutup aurat itu budaya apa agama? Budaya apa agama? Budaya. Orang Arab diperintah, hei orang Arab, tutup auratmu. Ini Al-Quran, perintah agama. Bagaimana cara orang Arab menutup aurat? Cowoknya menggunakan jubah. Pertanyaan saya, apakah ketika masuk Banyuwangi, hei wong Banyuwangi, tutup auratmu? Apakah orang Banyuwangi harus pakai jubah? Jawabannya tidak. Mosok gaweane ngepek kambil golek degan menek wit kelapa kok nganggo jubah. Bluluke nambah loro, Pak. Ayo. Mosok pekerjaane ngeduk pasir ning kali kok nganggo jubah. Maka berpotensi terjadi little bonsir, silite gatel kelebon pasir. Enggak harus pakai jubah. Masa pekerjaane narik becak ning alun-alun Banyuwangi kok nganggo jubah. Narik rem iso salah. Becak kayak rem ning isor sadel, Pak. Lah nganggo jubah, ra mandek-mandek, Pak. Salah sing mau tarik. Makanya begitu masuk Indonesia, boleh pakai baju putih kayak bapak-bapak itu, boleh pakai jas. Boleh pakai celana jeans setan demit iblis. Boleh pakai sarung. Saya beberapa kali, Bu, bikin konten pakai apa namanya? Udengnya Banyuwangi namanya apa? Udeng. Saya beberapa kali bikin konten pakai udeng Banyuwangi, dulu pernah dikasih sama Mas Anas. Saya pakai. Karena itu budaya. Boleh pakai sarung. Boleh seperti yang saya pakai ini. Coba adik-adik lihat, yang saya pakai ini namanya apa? Yang saya pakai namanya apa? Kulot mbahmu ngawur. Mosok kiai nganggo kulot gitu. Ini namanya apa, Mbak? Malah rok gitu. Ini namanya tokrung, katok sarung. Dari depan kayak sarung, dari belakang kayak katok. Ini budaya. Yang terjadi apa, Pak? Karena saya pede pakai belangkon, Bu. Coba Anda lihat. Kemarin saya mendapatkan 3 penghargaan dari Leprit, Lembaga Prestasi Indonesia dan Dunia. Dalam 3 kategori, Pak. Yang nomor pertama apa nomor 1? Lelang belangkon termahal di dunia. Muktamar NU di Lampung saya diminta nyumbang. Saya nyumbang 1 belangkon, saya lelang. Adik-adik tahu belangkon saya laku berapa? Belangkon saya pakai 10 tahun. Saya buat harga 90.000. Saya jual laku 900 juta. Belangkon, Pak. Kuyar pe buah naga pirang hektar, Pak. 900 juta. Karena konsistensi saya dengan budaya. Makanya apa? Pede dengan budaya bangsa. Maka saya senang kalau masuk Banyuwangi itu apa? Banyak festival-festival yang mengangkat kearifan lokal. Mengangkat budaya-budaya lokal. Supaya apa, Pak? Tidak terjajah dengan budaya-budaya bangsa lain. Kita dijajah, Nduk. Umpamane, kita lebih suka dengan lagu-lagu K-pop. Betul? Kamu lebih senang dengan budaya-budaya dari orang yang matanya sipit dari Korea. Sehingga idolanya siapa? Songkelah, sapa kae? Korea iki sapa to? Jungkook apa-apa kuwi. Coba satu cewek berani maju ke depan. Nanti saya kasih uang 300.000, sini. Saya mau tanya, Anda lebih tahu mana pahlawan nasional apa artis Korea gitu. Ayo mbak-mbak sini yang berani maju. Tolong panitia minta mic-nya. Ayo Dek, maju Dek, sini Dek. Siapa yang berani? Ayo sini. Ayo Dok, sini Dok. Ya sini. Loh, sini. Pinjam mic-nya. Sini Dek, sini. Nah, sini.
Luar biasa ini. Sini. Ini. Bentar Pak, ini suruh apa? Hah? Ini saya disuruh apa? Kamu maunya apa? Katanya Bapak kalau maju dapat uang 300.000. Jawab dulu pertanyaan saya. Oh, ya udah kalau saya bisa jawab nanti saya jawab. Ya, namanya siapa? Lena. Oh, Lena. Ya. Pakai ter enggak? Enggak, Lena doang. Oh, enggak terlena ya. Sebutkan 3 nama artis K-pop. 3 nama artis K-pop. Ini aku tahu. Jimmy, Jungkook, Taehyung. Loh, langsung apa? Sekarang pertanyaan kedua. Ya. Sebutkan nama pahlawan dari Aceh 3. Nah, itu saya nggak tahu sama sekali. Ya. Sekarang gini aja. Sebutkan 3 nama pahlawan cewek. Pahlawan cewek. Ra Kartini termasuk? Dan. Udah Pak, dapat poin 1 Pak. Oh, 1 aja? Iya. Coba Anda lihat. Nama artis K-pop langsung 3 hafal. Pahlawan nasional taunya cuman R.A. Kartini. Ya. Yaudah. Iya, saya mengakui. Iya, saya mengakui. Ya udah, tak kasih uang 200.000. Alhamdulillah. Coba Mbak Bupati, terjawab kan? Lebih apa dengan budaya-budaya K-pop? Lupa Pak. Makanya saya begini ya. Kadang-kadang saya ngelus dada Pak. Di saat rasa nasionalisme mulai memudar, mulai menipis, tapi pendidikan wawasan kebangsaan di sekolah itu mulai nggak diajarkan lagi Pak. Contoh begini Mbak Ibu, kalau dulu kita masuk sekolah SD, kita dikasih pelajaran namanya pendidikan sejarah perjuangan bangsa. Betul Pak ya? PSPB. Apakah sekarang pelajaran itu ada? Tidak. Dulu saya masuk SD, diperintah oleh guru saya untuk menghafal nama-nama pahlawan. Sekarang buktinya si Lena nggak paham, tahunya cuma Raden Ajeng Kartini. Adik-adik tahu siapa nama asli R.A. Kartini? Nama aslinya adalah Harum, Putri Indonesia, harum namanya. Gitu. Nggak tahu Pak. Dulu dari SD naik SMP, kita dikasih penataran namanya penataran P4. Sekarang mana ada Pak di sekolah-sekolah Anda? Nggak ada Pak. SMP SMA penataran P4. SMA masuk perguruan tinggi penataran P4. Maka pendidikan didesain sedemikian rupa menjadikan anak didik mencintai bangsanya. Hari ini coba Anda lihat, salah satu kejanggalan dan menurut saya kebodohan Menteri Pendidikan waktu itu adalah dengan sengaja menghapus nama Mbah Hasyim Asy'ari, tokoh nasional, pahlawan nasional, pendiri NU dari KBBI waktu itu. Saya protes Pak, bengok-bengok. Ini bagaimana Pak Menteri? Pendidikan Anda itu tidak berwawasan kebangsaan. Malah anak-anak didik dijauhkan dari pahlawan nasional. Anda ngawur saya bilang. Coba Pak. Di saat nasionalisme mulai menipis, dulu saya masuk sekolah diwajibkan menyanyikan lagu-lagu kebangsaan, lagu-lagu nasional Pak. Sekarang anak-anak nggak tahu, saunya apa lagunya? Mendung Tanpa Udian. Ngertinya apa? Satru Dua. Ngertinya apa? Ojo dibanding-bandingke. Loh, bagaimana coba? Kita dijajah secara budaya. Belum lagi umpamanya budaya-budaya yang lain seperti makan. Kita lebih bangga sama-sama minum kopi, lebih bangga minum kopi Starbucks dibandingkan kopi asli Banyuwangi. Betul? Kalau kita sudah nongkrong di Starbucks, foto update di TikTok. Wah,
Kopi gua mahal, guys. Kalau saya segala jenis kopi, Bu. Kenapa saya harus ngopi? Karena hidup itu butuh inspirasi, bukan halusinasi. Dan kalau saya ngopi, pasti dalam keadaan panas langsung saya minum. Kenapa? Karena saya punya prinsip. Jangan pernah kamu sesali kopimu dingin. Kenapa? Karena ketika hangat tidak pernah kau hargai. Wah. Makanya jadi bupati, wakil bupati itu belajarlah dari kopi. Pahit sih, tapi banyak yang mencintai. Lah, itu. Mbak-mbak juga belajarlah dari kopi. Tetap menjadi hitam dan pahit, tidak harus menjadi putih dan manis untuk dicintai. Orang kaya raimu nduk diputih-putih ke. Makanya kadang-kadang saya gagal fokus. Kuwi jane rai apa papan karambol. Podo-podo wedak kebak, Pak, itu. Kebak wedak itu. Jadi nyuwun sewu, Bu, kita dijajah secara budaya. Yang kedua ekonomi, saya lompatilah, ini terlalu sulit nanti. Yang ketiga, ini yang paling penting. Dijajah secara ideologi, Bu. Tadi Ibu Bupati sempat nyindir soal medsos. Saya yakin semuanya punya TikTok, punya Instagram. Pak Wabu punya Instagram nggak? Wah, followernya berapa? 4. Walah 4 itu. Asli followernya 4 gitu. Anaknya bojone pembantu nih ini loh. Nah, saya bilang begini, Nak. Betapa dahsyatnya media sosial itu merubah pola pikir kita, mempengaruhi mindset kita. Pak tentara, Pak polisi, Anda punya pistol. Satu pistol hanya bisa nembak, satu peluru hanya bisa nembak satu kepala, Pak. Tapi hari ini Anda kalau punya medsos, satu postingan yang bagus bisa nembak jutaan kepala. Saya kemarin tragedi Kanjuruhan Malang, saya bikin video cuma 30 detik, di TikTok ditonton 3 juta kali lebih, di Instagram lebih dari 1 juta kali dalam waktu sehari. Ini menggambarkan bagaimana kemudian media sosial itu hari ini menjadi alat paling efektif untuk mempengaruhi seseorang. Coba Anda yang bayangkan Pak Sugiran, satu hari saya posting ditonton 3 juta lebih. Saya dulu ceramah di gereja di Jakarta Utara, ditonton, mohon maaf, diposting sama Deddy Corbuzier satu hari, ditonton 7 juta kali. Yang komentar berapa? 100.000 lebih. Semuanya mencaci maki saya, Miftah kafir ceramah di gereja. Apakah saya marah? Tidak. Ketika saya dibilang dasar Miftah kafir, saya jawab, enggak masalah, syahadat lagi. Karena orang kafir 70 tahun, syahadat sekali, terbakar kekafirannya. Artinya apa? Hari ini saya melihat orang-orang yang anti kebinekaan, anti Pancasila, anti merah putih, anti nasionalisme, begitu banyak mempropaganda media, mohon maaf, netizen melalui media sosial. Sehingga yang terjadi apa? Begitu banyak pelajar yang kemudian terprovokasi dengan paham-paham itu, bukan karena dia tidak belajar kebangsaan di sekolah, tapi karena mereka mendapatkan paham-paham seperti itu melalui media sosial. Maka saya minta Bu Bupati, bagaimana kemudian kita mengawasi siswa didik kita supaya tidak terpapar dengan paham radikalisme? Salah satunya adalah dengan ngecek dan ngontrol media sosial siswa didik kita. Sehingga kemudian apa? Nggak ada lagi orang yang mengatakan nasionalisme itu tidak ada dasarnya. Ada satu ustadz, Mbak, dia bilang apa? Mencintai negara itu tidak ada dalilnya. Tapi lucunya apa, Pak? Begitu Palestina dibom sama Israel, dia teriak pertama kali membela Palestina. Lucunya apa? Untuk mencintai bangsanya dia mencari dalil, tapi untuk mencintai bangsa lain dia tidak memerlukan dalil. Pertanyaannya begini, benar tidak Kanjeng Nabi mengajarkan nasionalisme? Saya jawab benar. Buktinya apa? Ketika Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah, pertama kali apa yang dia doakan kepada Allah? Kanjeng Nabi mengangkat tangannya, kemudian dia berdoa,
Allahumma habib ilainal madinah kahubina ila Makkah au asyad. Ya Allah ya Rabb, anugerahkanlah kepadaku mencintai kota Madinah sebagaimana aku mencintai kota Makkah. Pertanyaannya adalah, kenapa Nabi Muhammad mencintai tanah Arab? Jawabannya satu, karena Muhammad lahir di Arab, hidup di Arab, berjuang di Arab, meninggal di Arab, dikuburkan di tanah Arab. Itulah alasan Nabi Muhammad mencintai tanah Arab. Pertanyaannya adalah, kenapa kita harus mencintai Indonesia? Karena kita lahir di Indonesia, hidup di Indonesia, besar di Indonesia, berjuang di Indonesia, dan meninggal akan dimakamkan di Indo. Kenapa kita tidak mencintai? Yang lebih ironi, Mbak Ibu, kalau sampai ada ASN sudah mulai mengajarkan paham kepada anak-anak bahwa membenci pemimpin, tidak mau melaksanakan upacara bendera katanya tauhid, tidak mengakui Pancasila sebagai ideologi negara. Ini hati-hati Mbak Bupati. Kalau ada ASN di Banyuwangi seperti itu, saran saya cuma satu Mbak, dipecat. Makan uang negara, fasilitas negara. Kenapa Anda menjelek-jelekkan negara? Kenapa Anda tidak bisa menghormati pemimpinmu? Kenapa Anda tidak bisa menjaga ideologimu? Maka kalau ada PNS seperti itu, gampang. Silakan kamu mundur alon-alon atau saya pecat. Ngono Pak Wabub Senggala. Coba ibu-ibu kalau punya suami berkumis kayak Pak Sugiran, pertahankan. Fik dia lele bukan buaya. Itulah cara-cara yang perlu kita tempuh. Makanya Bapak saya minta, yuk tetap selipkan pelajaran-pelajaran kebangsaan kepada anak-anak kita. Saya pengen Mbak, kayak gor seperti ini. Kenapa? Space-space kosong itu tidak kita maksimalkan umpamanya untuk masang gambar-gambar pahlawan. Kenapa kemudian space-space kosong di kelas-kelas, di sekolah, di ruangan-ruangan tidak kita pasang dengan gambar-gambar umpamanya Pangeran Diponegoro, Jenderal Sudirman, Cut Nyak Anak-anak hari ini sudah tidak kenal dengan Cut Nyadin, Cut Mutia. Kenalnya siapa? Cut Keke, Cut Tari, Cut Mini. Karena memang tidak pernah diajarkan pendidikan seperti itu, Pak. Maka Bu, saya dulu itu kenapa cinta NU? Bapak saya itu pinter, kamar saya dikasih gambar Mbah Hasim sama gambar Nahdlatul Ulama. Karena simbol itu penting. Kenapa saya hafal betul dengan Pangeran Diponegoro yang kebetulan murid mbah saya Ponorogo? Karena dulu di kamar saya sama bapak saya dipasang gambar Pangeran Diponegoro. Adik-adik sini, yang hafal dengan nama Pangeran Diponegoro komplit, saya kasih uang 500.000. Ayo, siapa yang hafal? Komplit. Nama komplitnya adalah Kiai Haji Bendoro Raden Mas Abdul Hamid Ontowiryo Mustahar Heru Cokro Senopati ing Ngalogo Sayyidin Panatagomo Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawa Pahlawan Gua Selarong Pangeran Diponegoro. Kalau anak-anak gak hafal tuh lumrah, wong gurumu wae yo ora hafal. Hati-hati dengan penjajahan budaya, ekonomi, dan ideologi. Mungkin seperti itu. Ada 3 orang yang mau bertanya, silakan ke depan atau saya tanya. Per orang saya kasih uang 300.000, silakan maju. 3 orang, cewek sama cowok dibagi. Cowok 2, cewek 1. Cowoknya 2, ceweknya 1. Ini udah 2, mas nanti dulu mas. Udah 2. Nanti dulu, ceweknya 1. Cowoknya 2, ceweknya 1. Mbaknya silakan maju. Ayo Nduk, Anda boleh bertanya atau saya yang bertanya? Mbaknya cepat mana? Gak apa-apa. Ayo Nduk. Aku pertanyaannya dari aja soalnya. Aku bingung pertanyaan. Kunci. Izin saya berdiri ya Bu. Yang tengah namanya siapa? Muhammad Rasya Alawi. Kamu mau tanya apa saya yang tanya? Saya mau tanya. Oh, kamu tanya. Namanya siapa? Rasya. Rahasia. Rahasia. Eh? Rahasia.
Rahasia. Rahasia. Oh rahasia sih. Ini apa? Thailand apa tai kambing nih? Thailand. Oh Thailand. Kamu kelas berapa? 9. Kelas 9. Cita-cita pengen jadi apa? Copet. Ah copet. Pengen jadi apa cita-citanya? Masih belum kepikiran. Oh kok belum kepikiran loh? Gege utekmu reso mikir. Cita-cita pengen jadi apa? Tentara, polisi, kiai? Usaha. Oh pengusaha. Pengusaha apa? Biting. Kan Oh minyak. saya mau tanya. Yes. Yo sing gagak mau calana kok. Saya mau tanya. Saya mau tanya Gus, Ya. kan paham radikalisme itu biasanya kan tentang agama dicocokkan kepada kita. Tapi saya tanya itu bingungnya, saya itu kenapa kan yang dituju itu selalu gereja, Gus. Maksudnya selalu gereja? Kayak dibom begitu, kan selalu gereja Kak. Biasanya. Bedakan radikalisme dengan terorisme. Saya bingung. Oh kamu bingung? Iya, Loh gue lahir salah kok raimu. Rasa. Itu terorisme bukan radikalisme. Saya kira radikalisme. Oh alah. Ya wes. Gue bingung. Iya. Ya pakai mic. Saya bingungnya di situ saja. Di situ saja. Ya, Jangan raimu bingung kok sah. Karena gini aja. Kamu hafal Pancasila gak? awal. Coba baca. Pancasila. Sing gagah ngene lho, ngene. Pancasila. 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 Satu. Gantian. Oh. Kamu yang mimpin. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pertanyaannya bukan itu. Burung Garuda kayak lanang apa wedok? Modar aku. Lanang apa wedok? Kurang tahu. Oh lanang. Buktinya burung. Kamu di sekolah masih ada upacara bendera nggak? Masih. Masih. Ada hormat merah putih nggak? Mas Da. Ya lanjutkan. Jadi kalau ngebom itu bukan radikalis. Mungkin terorisme juga pintunya itu radikalisme. Yang perlu kamu pahami adalah salah satu pintu masuk radikalisme itu apa Pak? Kebencian berlebih kepada pemerintah. Kebencian berlebih kepada para pemimpin bangsa. Maka akan melahirkan otak-otak yang radikal. Makanya kamu mohon maaf harus bangga dua pemimpin. Apakah pemimpin itu boleh dikritik? Boleh, tapi dengan cara yang baik. Karena kalau kita terlalu benci dengan pemimpin, itu merupakan pintu masuk dari radikalisme. Ayo mbaknya. Ini Mbak Mudin kenapa di sini? Ada sana Nduk, biar masuk kamera Nduk. Kalau nggak kuat lambaikan tangan. Halo. Halo. Namanya siapa? Nama saya Nafisa. Siapa? Nafisa. Burasa, cie, Burasa. Nafisa. Siapa? Nafisa. Oh Nafisa. Kayaknya Nafisa sama Rasya ini seperti Indomaret dan Alfamaret. Maksudnya apa? Berdekatan sih tapi nggak pernah jadian. Iya. Wakil saya. Hah? Wakil saya. Wakil apa? OSIS. Oh, dari wakil menjadi cinta. Iya. Enggak ada, bukan gitu. Oh enggak. Iya. Kamu nggak usah galau. Kalau jodoh pasti ketemu. Ketemunya di mana? Di pelaminan. Sebagai apa? Sebagai tamu. Iya. Apa Nafisa pertanyaannya? Saya Kamu nggak pengen punya jadi apa pertanyaan. cita-citanya? Oh, saya mau jadi dokter. Dokter? Iya. Kenapa pengen jadi dokter? Karena dasarnya emang saya suka yang tentang kesehatan. Kesehatan. Saya mau tanya, dokter tuh pinter apa goblok? Pinter. Goblok. Buktinya apa? Setiap orang datang ditanya, kan goblok. Ya kan nggak Dokter tahu. itu yang pinter cuma satu, Nduk. Dokter hewan. Nggak pernah ditanya langsung disuntik. Modar aku. Ya kan nggak mungkin tanya ke hewannya. Apa pertanyaannya, Dokter Nafisa? Saya nggak punya pertanyaan, saya mau ditanya aja. Oh mau ditanya aja? Ya boleh. Saya bingung dari tadi dengerin itu sama ketawa. Oh Jadi ketawa-ketawa. nggak Jadi paham. mau bingung mau tanya apa? Oke saya tanya.
Nama asli dari Ki Hajar Dewantoro. Jangan tanya nama asli Lah, pahlawan. nggak ngerti. Kalau Karena- nama nasionalnya mungkin tahu, tapi kalau nama asli Nama aslinya siapa? nama aslinya siapa? Tahu nggak? Enggak. Suwardi Suryoningrat. Punya guru di Kalasan namanya Kiai Haji Zainuddin Sulaiman. Itu Pak, Suwardi Suryoningrat atau Ki Hajar Dewantoro itu sebenarnya santri. Tapi sengaja ditutupi apa? Supaya tidak dibunuh oleh Belanda. Lah, saya mau tanya aja. Slogannya Ki Hajar Dewantoro yang paling terkenal. Masa orang ngerti? Ki Hajar Dewantara kan Bapak Pendidikan. Bapak Pendidikan. Ya. Apa coba? Quote-nya Ki Hajar Dewantoro. Kalau Gus Miftah kan quote-nya banyak. Cukup rokib dan atid yang menilai amalku, cangkemmu ra usah melu-melu. Lah itu Gus Miftah. Jangan pernah menghina pendosa seolah-olah kamu tidak pernah berbuat dosa. Karena hidup itu indah bila disertai dengan janda dan tawa. Itu Gus Miftah. Kok janda? Oh canda ya, canda. Ini Coba yuk, apa? Tadi Ra tanya. Slogannya Ki Hajar Dewantara. Ing Ing lu ing ngarso. enggak tahu lupa. Ini ngeri sekali ini, masa nggak tahu kayak gitu aja. Ing Ing Garso. gini aja, kalau kamu nggak hafal tak ganti lagi pertanyaannya. Ya, ya Apa kan dia nggak aja. lagu dari Sabang sampai Merauke? Lagu Sabang. Coba itu. sekarang. Dari Sabang coba. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Guys, lumayan. Dah kamu sekarang. Monggo Kiai. Namanya Assalamualaikum siapa? warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Raffi Putra, Gus. Siapa? Raffi Putra. Raffi Nggih. Putra. Kelas berapa? Kelas 11. Cita-cita pengen jadi apa? Semoga terwujud pengacara. Amin. Pengacara. Wow, pengacara. Saya dulu mau kuliah hukum, Pak. Ditanya sama bapak saya, "Kowe pengen di apa nih hukum? Pengen cara?" "Oh, kowe pengen ngapusi wong." katanya. Itulah bedanya Bu Bupati, pengacara sama kiai. Kalau pengacara itu masalah jadi duit, kiai duit jadi masalah. Gitu, kira-kira. Apa pertanyaan kamu? Bentar, Gus. Mikir gitu ayo. Anu, Gus. Ini jadi pertanyaan banyak orang, Gus. Ah, Gus Miftah kan sering itu pengajian bareng sama orang-orang yang di DJ itu, Ustaz. apa? Yang di tempat apa namanya? Klub DJ-DJ-an. malam. Ah, klub Oh, malam. DJ-DJ-an gitu. Nah, itu, Gus. Klub malam, Itu- lokalisasi night club karaoke. Nah, kayak gitu Kamu gitu, tahu Gus. karaoke itu Bapak pekerjaannya apa? Bukan mewarnai. Mewarnai kehidupan rumah tangga orang lain. Iya. Nah, Mereka karaoke itu kalau di Banyuwangi namanya puskesmas. Pusat kesenangan mas-mas. Oh, kesenangan masyarakat. Apa terus kenapa? Nah, pertanyaannya Gus, awal Gus Miftah itu kok bisa berpikir buat ngaji sama mereka itu gimana Gus? Itu tadi. Kulasai ini dakasuro rohuso. Segala sesuatu kalau jumlahnya banyak pasti murah. Maka kalau pengen menjadi mahal kamu gampang. Jadilah yang sedikit. Barang itu kalau titik mesti regane larang. Paham kan? Oh, paham. Kenapa minyak goreng itu harganya mahal? Karena jumlahnya cuma sedikit. Oh, nggih. Makanya mahal. Makanya kalau pengen jadi mahal gampang. Jadilah yang sedikit. Contohnya belangkone Gus Miftah, 900 juta. Belangkonya saja 900 juta. Piye sarunge? Apa meneh isine? Iya. Nah, lah bangsa Indonesia hari ini banyak orang-orang yang harus punya keberanian lebih untuk membangun bangsa ini. Termasuk kamu besok kalau jadi pengacara, Amin. punya keberanian untuk membela kepentingan orang kecil. Iya, Jangan KUHP karena uang habis perkara. Hati-hati. Jadi penegak hukum yang baik. Saya kemarin malam ngaji sama Pak Kapolri di Probolinggo. Saya bilang, Fastabikul khairat itu bukan satu posisi diperebutkan banyak orang, tetapi menjadi yang terbaik di posisi masing-masing. Jadi guru terbaik. Saya dulu dibilang sama guru saya, "Le, kowe lak rabi sesuk rabio karo guru wedok, karo bu guru." Kenapa Pak Kiai? Lah kowe duwe bojo guru nyenengke le.
Begitu masuk kamar ditanya sama istrimu, "Papa masih ingat pelajaran kemarin?" Iya. Kamu jawab, "Lupa mama." Nah, pasti istrimu akan jawab, "Ayo Pak, ulangi lagi." Iya. Kowe ngopo ora paham bocah cilik. Menjadi bupati terbaik, itu namanya fastabiqul khairat. Menjadi tentara terbaik. Menjadi polisi terbaik. Bagaimana polisi terbaik? Polisi yang tidak nembak temannya. Itu polisi terbaik. Makanya Dan, lebih baik pangkatnya rendah, kecil, tapi selamat daripada jenderal dipecat. Iya. Pak polisi ini batin, kiai ini dancuk. Tapi masyarakat juga harus fair ya. Tidak semua polisi kelakuannya seperti Sambo. Itu hanya kasus pribadi. Jangan mengeneralisir bahwa seolah-olah seperti semua polisi seperti Sambo. Saya nggak setuju. Masa saya punya teman Kapolres Pak, anaknya masuk sekolah, sama teman-temannya dipanggil Sambo. Ini nggak fair. Tapi juga teman-teman polisi harus paham apa? Kalau kemarin polisi mengawasi masyarakat, hari ini masyarakat mengawasi polisi. Polisi jujur, malah masyarakat belum tentu percaya, apalagi kalau polisi bohong. Makanya saya bilang sama Pak Kapolri, tolong polisi jujur. Jujur itu ada dua, jujur ayam sama jujur kacang hijau. Bubur itu yang untuk manah itu loh bubur. Busur. Busur itu untuk tidur itu loh busur. Kasur. Kasur untuk nulis papan tulis itu loh kasur. Kapur. Kapur template rai loh kapur. Oh pupur. Sini Mas jaluk uangnya sakit. Alhamdulillahirabbil alamin. Kamu saya kasih uang untuk apa? Untuk memperbaiki motor. Kamu tak kasih uang karena rupamu kayak kotak infak tak kandani. Alhamdulillah. 1, 2, 3. Kamu untuk apa uangnya? Nambal ban. Gitu ku slot kok piye? Matron. Kamu tak kasih uang untuk apa? Buat simpenan, Pak. Buat Simpenan. Buat simpenan. Iya. Kalau punya uang itu tolong ditabung, jangan dicelengi. Apa bedanya? Beda. Makanya ada bayi tabung, nggak ada bayi celeng. Kamu minta uang atau sebagai mas kawin? Cie, sama Rasya. Nggak gitu temennya ini. Temen. Oh, 2, 3. Makasih ya. Tepuk tangan untuk mereka bertiga. Ya, sekolah kayak minggat. Makasih. Siswamu bu. Nah, terakhir mungkin nyuwun saya pinggang saya sakit banget soalnya bu. Terakhir mungkin yang ingin saya sampaikan kepada adik-adik adalah hari ini salah satu pintu radikalisme yang paling nyata adalah menganggap apa yang menjadi keyakinannya paling benar sehingga kemudian menyalahkan keyakinan orang lain. Menganggap agamanya paling benar, hukumnya wajib, tapi bukan berarti kita diperbolehkan untuk menyalahkan orang lain. Itulah amanat undang-undang, itulah amanat Pancasila, bahwa ada 6 agama yang diakui oleh undang-undang, yang diakui oleh negara. Maka semua orang yang punya agama berhak menjalankan perintah agamanya tanpa harus mendapatkan intervensi dari orang lain. Termasuk amanat undang-undang pendidikan bu, semua siswa didik berhak mendapatkan pelajaran agama sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Akhirnya sebagai penutup, saya sampaikan tulisan saya tentang toleransi. Bismillahirrahmanirrahim. Bangsa Indonesia adalah rumah besar yang menaungi siapa saja, tak pandang perbedaan yang ada. Di bangsa ini perbedaan akan merekatkan, bukan meretakkan. Perbedaan menjadi alasan untuk saling mengisi, bukan memusuhi. Perbedaan jadi alasan untuk bersanding, bukan bertanding. Kita bersanding untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.
Kita bersanding untuk membawa pencerahan. Kita bersanding untuk memberdayakan. Karena dalam bingkai kebaikan kita semua sama, dalam bingkai kebangsaan kita semua setara. Maka adik-adik ingatlah, kenapa kaca mobil bagian depan selalu saja lebih besar dibandingkan kaca spion? Jawabannya adalah karena masa depan bangsa Indonesia insya Allah lebih besar dibandingkan masa lalunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.